Guys, kalian pasti tahu zombie dong. Pernah kepikiran nggak, zombie itu sebenarnya ada atau enggak? Ternyata, zombie ini beneran ada di dunia nyata loh. Serius Mbak M? Iya, serius. Tapi ya, zombinya bukan manusia kayak di film-film itu ya. Zombinya ini zombie hewan. Yang jadi pertanyaannya kan, apakah zombie-zombie manusia yang di film-film itu merupakan referensi dari zombie-zombie hewan di dunia nyata? Terus, kalau ada zombie hewan, apakah berarti zombie manusia juga bakalan ada nih? Nah, biar kalian gak penasaran, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada zombie semut yang disebabkan oleh Ophiocordyceps unilateralis. Jamur Ophiocordyceps unilateralis ini biasanya hidup di hutan tropis yang lembab, kayak di Amerika Selatan sama Asia Tenggara. Sporanya itu tersebar di tanah dan juga di daunan. Nah, si jamur ini menginfeksi semut lewat spora yang gak sengaja nempel di badannya semut. Terus, si jamur ini bakalan mengendalikan pergerakan sama perilaku semut melalui otot-ototnya. Di tahap awal infeksi, semut masih berperilaku normal kayak semut lain di dalam koloninya. Tapi, gitu si jamur mulai berkembang, perlahan-lahan mereka bakalan nunjukin perilaku yang gak wajar. Kayak ada gerakan yang kaku sama yang gak teratur. Ya udah kayak zombie yang jalannya sempoyongan dah. Nah, nantinya si semut yang terinfeksi ini bakalan melepaskan diri dari koloninya. Soalnya, si jamur ini merintahin semut buat naik tanaman yang lebih tinggi dari biasanya. Gara-gara si jamur ini mau nyebarin spora lewat si semut. Begitu sampai tujuannya, semut bakalan ngegigit batang atau daun tanaman tersebut sekuat-kuatnya. Ini disebut sama ilmuwan sebagai gigitan kematian. Karena setelah itu semutnya akan mati akibat perilaku bunuh diri yang dikendaliin sama si jamur. Udah gitu, jamur bakalan keluar dari tubuh si semut, terus ngelepasin sporanya ke sekitar untuk mencari korban selanjutnya dan memulai siklus hidupnya dari awal lagi. Zombie semut dan Ophiocordyceps ini merupakan inspirasi dalam game dan film The Last of Us. Disebutin di The Last of Us kalau jamur Cordyceps ini yang masih satu kelompok sama Ophiocordyceps unilateralis bermutasi dan menyebabkan zombie outbreak. Kalau di dunia nyata, kalian gak perlu khawatir karena gak bisa nih si Ophiocordyceps ini menginfeksi manusia. Soalnya sistem tubuh manusia itu terlalu kompleks dan terlalu panas buat si Ophiocordyceps unilateralis tumbuh di dalamnya. Tapi ke depannya, apakah jamur ini bisa tiba-tiba beradaptasi untuk tumbuh dalam tubuh manusia? Well, Mbak M juga nggak bisa ngomong ya soal ini. Who knows kan? Yang kedua ada zombie siput disco. Akibat dari infeksi Leucoroidium paradoxum. Pernah nggak kalian lihat siput yang matanya gedut-gedut kayak lampu disco di sosmed? Nah, itu merupakan zombie siput disco yang disebabkan oleh cacing parasit Leucoroidium paradoxum. Cacing ini awalnya hidup di dalam tubuh burung. Nah, pas si burung pupita dan kotorannya jatuh di tanaman atau di tanah, ada kemungkinan telur cacing itu tertinggal di sana. Kalau ada siput yang apes nggak sengaja makan tuh telur, atau nggak sengaja jadi kena telurnya, si siput bisa terinfeksi. As in, telurnya bakal netes di dalam tubuhnya siput, terus larvanya perlahan-lahan akan mulai bergerak naik ke tentakel mata siput. That's why tentakel mata siput ini bakal membengkak. Soalnya diisi nih sama Leucoroidium paradoxum yang berusaha buat ngambil alih tubuh siput. Si siput yang biasanya menghindari cahaya malah diperintah untuk bergerak ke tempat yang terang dan terbuka. Hal yang gak biasa buat si siput. Soalnya mereka lebih demen tempat yang gelap karena lebih aman dari predator. Nah, begitu sampai di lokasi yang ideal buat si cacing ini, si cacing bakalan berkedut-kedut di dalam tentakel mata siput. Jadi bikin ilusi cahaya berkedip kayak lampu disco. Yang mana ini ngebuat si siput tadi jadi mencolok dan menarik perhatian burung pemangsanya. So ya si burung bakalan ngeliat si siput itu, udah gitu jadi dihap lah sama si burung. Dan tentunya siklus kehidupan cacing parasit ini akan dimulai lagi dari awal. Nah, si Leucoroidium paradoxum ini pernah dijadiin referensi di game Resident Evil 4. Di virus Las Plagas yang mengubah manusia jadi zombie pintar, bisa bicara dan punya kemampuan untuk combat. Salah satu karakter pendukungnya si Luis Serra ngebandingin zombie Las Plagas ini dengan 3 parasit. Salah satunya ya si Leucoroidium paradoxum ini. Again, tenang aja, parasit ini gak bisa menginfeksi manusia dan mengubah manusia jadi zombie.
Soalnya si cacing atau parasit ini cuma bisa hidup di inang tertentu, yaitu si burung dan si siput. So, kalau amit-amit nih kita nggak sengaja ketelan telur mereka, tenang aja. Sistem imun kita bakalan langsung sat set ngelibas mereka. Yang ketiga ada zombie jangkrik nih. Kalian pernah ngeliat cacing panjang keluar dari tubuh jangkrik? Nah, ini tuh yang disebut zombie jangkrik. Gara-gara cacing rambut parasit Tematomorpha. Khususnya dua spesies utamanya yaitu Spinochordodes stellini dan Paragordius tricuspidatus. Infeksinya dimulai dari si jangkrik meminum air yang terkontaminasi telur cacing. Terus telur ini bakalan netes di dalam tubuh si jangkrik. Larvanya ini tumbuh berkembang dengan menyerap nutrisi dari inangnya, alias jangkrik. Seremnya nih ya, si cacing ini bisa tumbuh sampai 5 kali ukuran tubuh si jangkrik. Lebih horornya lagi, cacingnya bisa lebih dari 1 biji nih di dalam bangkai jangkriknya. Dalam tubuh jangkrik, cacing parasit bakal ngeluarin zat kimia tertentu yang bikin perilaku aneh pada jangkrik, yaitu nyari air. Yes, ini aneh. Soalnya jangkrik itu normalnya menghindari air. Tapi cacing parasit ini malah ngebikin jangkrik jadi butuh air. Nanti si cacing parasit bakalan maksa jangkrik buat bunuh diri dengan cara nenggelamin tubuhnya di dalam air. Jangkriknya mati, cacing parasitnya keluar dari tubuh jangkrik dan balik ke habitat aslinya untuk berkembang biak. Sehingga siklus hidup cacing parasit ini dimulai lagi. Kalau kalian pernah nonton serial Korea di Netflix yang judulnya Kingdom nih, menurut Mbak M nih mirip fenomenanya. Di sana ada raja yang udah mati mau dihidupin kembali dengan tanaman pembangkit. Naasnya, tanaman itu malah ngebawa telur cacing parasit. Si raja hidup lagi, tapi bukan sebagai manusia, tapi sebagai zombie. Nah, ada salah satu adegan yang nunjukin gimana cacing-cacing ini keluar dari tubuh inangnya. Tapi tenang ya, kan cuma di film aja. Aslinya cacing ini nggak bisa hidup di tubuh manusia kalau kita makan telurnya. Sistem imun kita juga bakalan sat-set kerjanya. Mereka cuma bisa hidup di jangkrik atau belalang. Jadi mungkin lebih tepatnya yang ketiga ini zombie jangkrik dan juga zombie belalang ya. Last but not least, yang keempat, ada zombie tikus. Si zombie tikus ini akibat diinfeksi sama parasit Toxoplasma gondii lewat pupnya kucing. Setelah masuk ke dalam tubuh tikus, parasit ini bakal berkembang biak dan mencapai otak untuk mempengaruhi sistem sarafnya. Pernah lihat tikus yang berani nantangin kucing? Tikus yang biasa menghindar atau ngaca jadi kucing, malah jadi nyariin kucing lewat aroma yang ditinggalin sama si kucing. Dan juga nantangin mereka. Soalnya, si tikus ini malah jadi lebih berani dan adrenalinnya tinggi. Tapi ini semua strategi parasit biar si tikus lebih gampang dimangsa sama kucing. Dan si parasit itu bisa jadi ngulang siklus hidupnya kembali. Soalnya, gitu si kucing makan si tikus ini, parasitnya bakal berkembang biak di dalam tubuh kucing. Terus ya keluar lagi lewat pup kucing dan kemudian menginfeksi korban atau inang barunya. Tapi apakah parasit ini cuma bisa infeksi tikus? Jawabannya enggak. Toxoplasma ini bisa menginfeksi makhluk berdarah panas. Hanya saja, emang perilaku tikus yang bisa dimanipulasi sama si parasit. Tapi sisanya normal-normal aja tikusnya. Aktivitasnya juga kayak biasa kok. Nah, Toxoplasma gondii ini dijadikan inspirasi dalam serial Korea Netflix All of Us Are Dead. Di sana diceritakan tentang seorang guru IPA yang ingin melindungi anaknya yang dibully dengan menciptakan virus bernama Jonas virus. Virus ini dimaksudkan untuk membuat anaknya merasa lebih kuat dan tidak takut dengan pembuli. Jadi biar anaknya bisa membela diri nih, jadi nggak dibully lagi. Naasnya, bukannya jadi superhuman kayak yang diharapin sama bapaknya ini, anaknya justru malah berubah jadi zombie. Menariknya lagi di serial ini juga ada karakter seperti Namra, Guinam, dan juga Min Eunji yang meskipun udah jadi zombie, mereka tetap masih bisa berpikir, berbicara, mengendalikan diri, dan memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Satu-satunya kezombian yang mereka miliki itu keinginan mereka untuk memangsa manusia. Tapi ini bisa dilawan, tergantung dari seberapa kuat keinginan mereka. Mirip masih sama zombie tikus? Nah, Mbak E mention sebelumnya kalau parasit ini bisa menginfeksi makhluk berdarah panas. Jadi yes, manusia juga bisa terinfeksi. Jadi kita bisa jadi zombie? Tenang, nggak sampai jadi zombie kok. Kalau misalnya imun kita lagi turun, kemungkinan kita bakal mengalami gejala mirip flu kayak demam, pusing, nyeri otot, serta ruam-ruam. Kalau parah, bisa sampai pembengkakan kelenjar getah bening.
yang mungkin ya bisa berlangsungnya selama berminggu-minggu. Nah, kalau kamu merasa terinfeksi parasit ini, buru-buru lah kamu ke dokter buat mendapat penanganan, oke? So, gimana guys soal perzombian ya? Menarik nggak? Well, sebenarnya Mbak Em ada mau masukin satu lagi sih, zombie dogo aka rabies ya. Tapi kayaknya yang ini udah umum banget sih, he. Jadi kalau sekarang emang belum ada nih parasit, virus atau sejenisnya yang bikin manusia jadi zombie. Tapi Mbak Em ngomong sekarang loh ya. Kalau ke depannya tiba-tiba ada, ya Mbak Em juga nggak tahu lah. Siapa tahu kan ada evil mastermind yang juga ahli kimia dan biologi. Tiba-tiba ya mereka nyiptain sesuatu dari laboratorium nih kayak di film-film gitu. Tapi amit-amit lah ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em untuk topik tertentu, share aja di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video satu fakta sejuta cerita berikutnya. Bye-bye!